Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dari kelas Filsafat Ilmu Pengetahuan 1059 yang beranggotakan saya sendiri, Kenji Nicholas Adinata, dan teman saya, Darmawan Putra Wijaya, Devinta Vanessa, dan Imade Adi Darmaningrat. Pada podcast ini, kami akan membahas mengenai realism dan anti-realism, no-miracle argument, pessimist meta-induction, dan Queen-Duhem problem. Pertama-tama, saya akan menjelaskan realism dan anti-realism. Realism adalah pandangan sains di mana metode dan komitmen sains bertujuan dan mampu menghasilkan teori yang benar dan teori-teori sains terbaik kita kira-kira benar. Pandangan realism ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek metafisis yang menyatakan bahwa objek penelitian sains adalah dunia yang independen dari pikiran manusia. Aspek kedua adalah aspek linguistik yang menyatakan bahwa teori sains harus diinterpretasi secara literal. Dan yang terakhir, aspek epistemik, yang menyatakan bahwa teori sains dapat menghasilkan pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang entitas yang tidak bisa diobservasi. Di lain sisi, anti-realism adalah pandangan yang bertolak belakang dengan aspek-aspek dalam pandangan realism. Anti-realism adalah pandangan sains di mana metode dan komitmen sains bertujuan dan mampu menghasilkan teori yang cukup empiris dan teori-teori sains terbaik kita kira-kira cukup empiris. Maksud dari teori yang cukup empiris adalah ketika semua fenomena yang diamati sesuai dengan teori tersebut. Artinya, hal yang diamati berperilaku seolah-olah teorinya benar, terlepas apakah teori tersebut benar. Contohnya adalah partikel seperti quark, lepton, dan boson yang disepakati tidak dapat diamati. Menurut realism, ada entitas seperti quark, lepton, dan boson dan kualitas mereka sesuai dengan deskripsi sains terhadapnya. Di sisi lain, pandangan anti-realism mengklaim bahwa kita sebenarnya tidak tahu apakah quark, lepton, dan boson itu ada. Yang kita ketahui adalah dunia yang dapat diamati ini berlaku seolah-olah quark, lepton, dan boson ada. Selanjutnya, perbedaan antara realism dan anti-realism dalam aspek linguistik dan epistemik bergantung pada perbedaan antara dunia yang dapat diamati dan dunia yang tidak dapat diamati. Beberapa entitas di dunia dapat diamati dan beberapa entitas tidak dapat diamati. Contoh entitas yang dapat diamati adalah bebek, mobil, pensil, dan sebagainya. Jadi maksud dari hal yang dapat diamati adalah hal-hal yang kita lihat sehari-hari atau hal yang dapat kita lihat jika kita hadir pada situasi tertentu. Contoh entitas yang tidak dapat diamati adalah partikel, cahaya, dan gravitasi. Jadi pemahaman anti-realism itu berpendapat bahwa ketika sains menjelaskan mengenai entitas yang dapat diamati, kita perlu mempercayai apa yang sains jelaskan. Namun, jika sains menjelaskan mengenai entitas yang tidak dapat kita amati, kita diperbolehkan untuk tidak mempercayai penjelasan sains mengenai hal tersebut. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Devinta. Halo, nama saya Devinta Vanessa, dan topik yang akan dibahas kali ini adalah The No Miracle Argument, atau yang biasa disingkat dengan NMA. Nah, no miracle argument ini dikembangkan oleh Hilary Putnam dan juga dikenal sebagai argumen sukses atau ultimate. Argumen ini cukup meyakinkan untuk mendukung realism karena argumen ini merupakan argumen terkuat berdasarkan dari prinsip kesuksesan secara empiris. Menurut argumen ini, teori-teori sains berhasil diterima dan banyak digunakan karena menghasilkan prediksi sains dengan akurasi yang cukup tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya, Putnam juga berargumen jika teori-teori sains tidak benar atau anti-realism, maka kesuksesan dari prediksi sains ini merupakan sebuah keajaiban. Argumen ini mengacu kepada fakta di mana sains dapat memberikan pengetahuan mengenai objek-objek yang dapat diobservasi dengan akurasi yang cukup tinggi, tetapi tidak dapat memberikan pengetahuan mengenai objek-objek yang tidak diobservasi secara akurat. Karena itu, peluang sains untuk membuat kesalahan terhadap hal-hal ini sangatlah besar. Walaupun hal ini terdengar pesimistik,
teori ini tetap dapat dipertahankan karena bersesuaian dengan data yang didapatkan. Teori sains dengan pemahaman ini biasanya dikembangkan dengan menggunakan IBA atau Inference to the Best Explanation dan Bayesianism. Nah, kemudian berikut ini adalah premis-premis no miracle argument sebagai argumen IBA atau Inference to the Best Explanation. Premis pertama, teori-teori sains sukses. Premis kedua, realism adalah penjelasan terbaik untuk kesuksesan teori dalam sains. Konklusinya, maka realism itu benar. Selanjutnya, berikut ini premis-premis dari numerical argument sebagai argumen Bayesian. Premis pertama, teori-teori sains sukses atau yang diberi simbol S. Kemudian premis kedua, probabilitas dari S atau teori-teori sains sukses jika R atau realism benar adalah tinggi. Atau dengan kata lain, probabilitas dari S ketika R benar itu tinggi. Selanjutnya, premis ketiga, probabilitas dari S atau teori-teori sains sukses jika A atau anti-realism benar adalah rendah. Atau dengan kata lain, probabilitas dari S jika A benar itu rendah. Konklusinya, maka probabilitas teori-teori sains benar atau realism lebih tinggi daripada probabilitas teori-teori sains tidak benar atau anti-realism. Nah, sekian dari materi yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya, yaitu pesimis meta-induction, akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya berikutnya, yaitu Imade Adi Darmandingrat. Halo semuanya, berikutnya saya, Adi Dharma, akan menjelaskan tentang pessimistic meta-induction. Pertama-tama, mari kita mengenal tentang epistemologi realism, yaitu ilmu yang mengkaji sumber atau asal mula dari suatu ilmu realism. Dan realism dikaitkan dengan ilmu yang entitasnya dapat diamati, sehingga hasilnya relatif kuat dan tepat. Namun, dalam epistemologi sendiri, dinyatakan bahwa opini dan keyakinan merupakan salah satu metode epistemologi yang tergolong valid atau dapat dikonfirmasi kebenarannya. Lalu, permasalahan utamanya timbul ketika dinyatakan hipotesis bahwa epistemologi realism adalah metode yang empiris. Sehingga muncul inti permasalahan di mana opini dan kepercayaan bukanlah suatu hal yang empiris dan dapat dibuktikan melalui objek yang dapat diobservasi. Dikarenakan tidak jarang hasil riset ilmiah dinyatakan secara empiris, padahal di dalamnya bercampur dengan opini dan keyakinan. Lalu dikemukakanlah permasalahan ini. Menurut pencaharian lebih lanjut, pessimistic meta-induction diajukan oleh Larry Laudan pada tahun 1981. Teori ini merusak jaminan realis untuk optimisme epistemik mereka, yaitu pandangan bahwa sains cenderung berhasil mengungkapkan dunia dan bahwa ada alasan bagus untuk menganggap teori itu benar dengan menggunakan historical counterexample. Historical counterexample sendiri adalah argumen dengan satu premis dan kesimpulan. Premisnya menegaskan bahwa satu atau lebih peristiwa atau fakta yang diperoleh tidak disertai dengan peristiwa atau fakta lain dari suatu jenis tertentu. Kesimpulannya menegaskan bahwa beberapa peristiwa atau fakta yang mirip dengan yang pertama tidak cukup menjadi penyebab dari beberapa peristiwa atau fakta yang mirip dengan yang terakhir atau yang berikut. Larry Laudan menggunakan pessimistic meta-induction untuk berpendapat bahwa kita tidak punya alasan untuk percaya klaim kaum realis bahwa teori-teori kita saat ini berhasil kira-kira benar atau mendekati benar, karena teori-teori ilmiah masa lalu yang berhasil ternyata salah atau dapat dibuktikan salah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Darmawan Putrawijaya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Queen-Duhem problem. Permasalahan ini dikemukakan oleh seorang fisikawan asal Perancis bernama Pierre Duhem dan seorang filsuf asal Amerika bernama Willard van Orman Quine. Sebelum menelusuri lebih jauh mengenai permasalahan ini, saya akan memberikan gambaran dari metode saintifik yang telah disepakati bersama. Dalam pengujian saintifik, hasil eksperimen haruslah berbanding lurus dengan terbuktinya hipotesis. Dengan kata lain, hipotesis terbukti benar jika dan hanya jika hasil eksperimen bersesuaian dengan hipotesis. Namun dalam praktiknya, hal ini tidak selalu berlaku. Hal ini dikarenakan setiap hipotesis yang diuji pasti memiliki beberapa asumsi-asumsi lain yang ikut diuji di dalamnya. Akibatnya, mungkin saja asumsi lain tersebut yang menyebabkan hasil eksperimen kita menjadi sedemikian sehingga asumsi yang sebenarnya yang ingin kita uji hanyalah berpengaruh lemah, sama sekali tidak berpengaruh, atau bahkan bertolak belakang dari hipotesis kita. Inilah yang sering dikenal dengan nama Queen-Duhem problem. Sebagai contoh, diadakan sebuah eksperimen untuk mengukur pengaruh suhu terhadap kecepatan cahaya di ruang vakum. Didapatkan hasil eksperimen yang menyatakan bahwa peningkatan suhu berbanding lurus terhadap kecepatan cahaya di ruang vakum. Setelah diselidiki lebih jauh, ternyata terdapat komponen pada alat pengukur kecepatan cahaya yang kemampuan kerjanya dipengaruhi suhu. Akibatnya dapat ditarik kesimpulan yang salah pada pengujian hipotesis tersebut, yaitu suhu mempengaruhi kecepatan rambat cahaya di ruang vakum. Dalam sains, Queen-Duhem problem ini sering menjadi masalah yang cukup serius. Meskipun Queen-Duhem problem tidak dapat disingkirkan secara mutlak dalam setiap pengujian hipotesis, tetap saja ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bias pada uji hipotesis. Misalnya, dengan melakukan pengujian berulang dengan skala besar, dengan memvariasikan setiap variabel yang diasumsikan. Dengan demikian, kita bisa melihat dengan lebih jelas variabel mana yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara variabel yang diuji dengan variabel lainnya. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.